خافت عشقا فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. محمد رسول الله، يا رسول الله.
Barabah lalu balam mandi, sairing salam nanjo sambah, sambah lalu salam kembali. Burung sinurak, burung sinuri, menari-nari di atas pamata. Siriah galak pinang menari, mencaliak tamu dan alah datang. Tanamlah siriah, tanamlah pinang, tanam karagok di halaman. Cabiaklah siriah, gatoklah pinang, guluangan rogok pamenan tangan. Urang padang mahaji banang, banang dihaji di parampe. Kok dirantang namuhnyo panjang, helok di punta ngaknyo singkit. Sajian sambahan dari kami. Mars Pesantren.
dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami yang telah mendidik kami siang maupun malam. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. First of all, praise for Allah who has given us everything. And don't forget, salawat and salam we send from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought the human being from the darkness into the brightness. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Solo atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD serta seluruh anggota yang hadir, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solo, yang sama-sama kita muliakan Pembina Pondok Pesantren Warasatul Anbiya Kota Solo, yang sama-sama kita muliakan Pimpinan Pondok Pesantren Warasatul Anbiya Kota Solo, yang sama-sama kita muliakan seluruh pimpinan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita hormati Kepala Camat Tanjung Harapan dan Lubuk Sikara, yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Kementerian Agama Kota Solo, yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sekota Solo, yang sama-sama kita hormati Kepala SD Sekota Solo, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Sekota Solo, serta hadirin hadirat para tamu undangan yang berbahagia. Kota Solo, Kota Beras, Kota Serambi Madinah, dengan 2 kecamatan, Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan. Terdiri dari 13 kelurahan, Kampung Jawa di antaranya. Tepat di RT 2, RW 6, Ampang Kualo,
berdirilah Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, tempat di mana kami dibina, dididik, mengasah skill kemampuan kami, tempat harapan orang tua ditumpangkan. Disinilah akhlak dan budi pekerti kami diperbaiki. Siang malam kami dijaga oleh Ustadz, Buya, Ustazah, meskipun dengan kesederhanaan. Namun, kami punya tekad yang kuat untuk menjadi anak bangsa yang membanggakan. Dari berbagai macam daerah dan tempat, kami berkumpul di wadah ini, jauh dari orang tua, sanak famili, menata hidup untuk mandiri. Sejak dini kami berdikari untuk menggapai cita-cita dan harapan orang tua kami. Maka, kami semua bangga menjadi santri Pondok Pesantren Warasatul Anbiya yang sampai kapanpun kami sayang dan cinta. Pondok Pesantren Warasatul Anbiya menjadi contoh dan teladan sebagai pelajaran kehidupan. Jadilah manusia yang kuat imannya, kaya ilmu, kaya amal, dan kaya jasa, dan kaya prestasi. Satu laksana 1000 orang, bahkan sejuta. Wa nasu alfu minhum kawahidin, wa wahidun ka'alfin in'amun alam. Tak banyak yang mengetahui, tak banyak pula yang memahami. Pesantren kecil dengan usia yang relatif dini, namun dengan berani merangkai jutaan mimpi, menentang arus globalisasi, menerjang hentakan diskreditasi, serta melawan gravitasi. Hingga tak sedikit pula yang menitipkan harapan, menumbuhkan kepercayaan, hingga memberikan dukungan penuh. Pesantren Warasatul Anbiya, pondok pesantren yang bertipe Salafiyah, adalah pesantren yang biasa bagi mereka yang bercita-cita menjadi luar biasa. Hadirin, pada pagi yang cerah ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka milad ke-9, wisuda ke-4, peresmian menempati kampus baru, dan peresmian Masjid Dariyadis Yatim, Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, Kota Solo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, pada hari ini Selasa tanggal 8 Mei tahun 2018 Masehi, 22 Syakban 1439 Hijriah, melalui milad ke-9, wisuda ke-4, peresmian menempati kampus baru sekaligus peresmian Masjid Daryanis Yatim di Pondok Pesantren Warasatul Anbiya. Ya Allah, Ya Majid, muliakanlah guru-guru kami, senangkanlah hati mereka dalam mendidik kami, permudahkan kesulitan yang mereka temui demi mengayomi kami. Muliakan pula orang tua kami, Ya Allah. Beri kelapangan hati bagi mereka agar selalu menyokong
dan mengarahkan kami dalam menuntut ilmu agamamu ya Rabbi. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, rahmatilah negeri kami dengan keamanan dan ketentraman. Tanamkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman. Kami tak ingin semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu ya Allah. Maka lindungilah negeri kami dari keburukan-keburukan. Bukakanlah mata hati pemimpin kami untuk melihat kebenaran dalam menegakkan keadilan. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, mohon berikan ampunan-Mu terhadap dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Ampunilah dosa-dosa pemimpin kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa guru-guru kami, sanak famili kami, dan saudara seiman kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namijul ati al-kullimat min ra'isil lajnah ila Sayyid Edi Anwar falyatafaddal 'alaiha mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang ini, pagi menjelang siang ini, kita diberi nikmat yang besar, cuaca yang cerah yang selama ini sebelum acara kita mencemaskannya. Alhamdulillah, sekali lagi pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, bisa mengangkat acara kita ini. Selanjutnya selawat beriring salam kita kirim buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini izinkan kami melaporkan bahwasanya acara kita ini adalah milad ke-9 Pesantren Warasatul Anbiya, sekaligus kita wisuda keempat, kemudian peresmian kampus baru Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, dan sekaligus terakhir peresmian Masjid Daryanis Yatim. Atas nama ketua, kami mengucapkan terima kasih yang tak berhingga kepada donatur kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan yang beliau berikan untuk pesantren ini
menjadi amalan bagi beliau dan membuat jaya pondok pesantren. Selanjutnya ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan panitia dengan segenap tenaga telah berusaha untuk mensukseskan acara ini. Nah, karena nanti setelah ini akan ada peresmian pemakaian lokasi dan peresmian masjid, maka kami minta nanti kepada Bapak Pembina Pondok Pesantren Warasatul Anbiya serta Bapak Nopri Chandra, kemudian Bapak Wali Kota untuk penandatanganan prasasti. Ya, demikian laporan kami. Mungkin terlebih terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pimpinan Pondok Pesantren Warasatul Anbiya kepada Yang Mulia Buya Tengku Dalmarison, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia Allah jualah kita semua pada siang yang berbahagia ini bisa berkumpul di tempat sederhana ini. Mohon kepada Allah untuk kita semua dijadikan amal soleh hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi kita yang mulia, penghulu dan Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang pada kesempatan ini hadir beliau Bapak Kabid Pakis. Terima kasih Pak, selamat datang di Warasatul Anbiya Bapak Yusuf. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Bapak Asisten 3, selamat datang, terima kasih Pak. Hadir Bapak Kapak Kesra, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, beliau kemarin goro di sini Pak, sama-sama kita merambah Pak di belakang. Terima kasih Bapak kami dari Kodim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solo. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pais. Kami hormati Bapak Kamtib Mas Kota Solo hadir, terima kasih Pak, beliau semangat sekali membantu pesantren kita. Terima kasih hadir hari ini pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, terima kasih Buya Jabar Rahmah, terima kasih Ustaz Guru Wambo. Terima kasih hadir hari ini Kepala Madrasah, Kepala SD hadir, terima kasih Bapak Kasih kami hadir, terima kasih banyak kepada pembina Pondok Pesantren Warasatul Anbiya, dua-duanya hadir hari ini Pak. Bapak Haji Non Orsa, seharusnya beliau di Amerika saat ini karena cinta beliau ke pesantren, hadir beliau Pak, plus buat beliau Pak. Hadir pembina kami Bapak anggota DPD RI, MPR RI, Bapak Nopri Chandra, terima kasih banyak Pak. Beliau tadi pesawat jam 6 dari Jakarta karena cinta beliau ke pesantren yang beliau buktikan hadir. Terima kasih kepada Bapak
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat hadir hari ini, Bapak Nasir. Selamat datang di Warasul Anbiya, Pak. Alhamdulillah, Bapak Kakandir, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolsek. Di 2016 langsung beliau, Bapak Pembina kita, beliau sebenarnya tidak mau, Pak. Tadi pun membana beliau jangan disebut-sebut jambo biar, tapi hamba mohon maaf kepada Pak Pembina, Bapak Haji Yono, hamba harus sampaikan itu supaya apa-apa lain tahu. Lebih-lebih wali santri selama aku hamba cuma menyebut nama beliau, ini itulah beliau Bapak Haji Yono. Kalau bisa Pak dengan murah hati tolong agak Pak sebentar, Pak. Aplaus untuk beliau Bapak Haji Yono. Itu beliau. Beliau bangunkan masjid melalui Bapak Soleh. Terima kasih Pak Soleh. Beliau bangunkan kita masjid yang kita tidak tahu berapa itu angka-angkanya. Tidak lama setelah itu kami berencana, Pak, kalau aman pesantren ko kan buat pagar. Jadi ambo hendak meminjam ke bank muamalat. Beliau tahu, beliau langsung hubungi ambo, panggil ambo. Buya, piti banyak gini ya. Waktu Pak, kamu mau utang kan piti banyak. Ya Pak, pagar kalau tidak ada pesantren payah Pak. Kata beliau, pagar tidak usah biar bikin nambo yang baik. Kau pagar aku sadonya Pak, sekeliling kau Pak. Itu beliau tuh Pak, dengan Bapak Soleh yang mengarajuan. Terima kasih, jasa beliau ini tidak akan pernah bisa kita lupakan. Termasuk sampai sekarang Pak, kita Warasatul Anbiya anak Pak, pesantren Warasatul Anbiya sejak berdiri 2009 belum pernah minta uang pembangunan 1 rupiah pun ke anak-anak. Karena Bapak Ibu, kami dulu dari awal berprinsip kalau ada kemauan anak ingin untuk ke pesantren belajar, sementara di pesantren lain dengan biaya yang besar mungkin tidak sanggup, maka di Warasul Anbiya kalau ada anak yang tidak mampu, anak yatim piatu yang tidak mampu bayar, silahkan belajar di sini. Insya Allah dari berbagai macam cara nanti akan kami upayakan. Maka sampai sekarang tuh Bapak Ibu, itu beliau Bapak Haji sekarang sebanyak 58 santri, itu 11 juta satu bulannya beliau yang menanggung. Kami dulu Pak Guru 24 jam di sini. Sebelum beliau bantu itu paling tinggi menerima saya pimpinan 650 satu bulan tuh Pak, 30 hari Pak Kakanwi. Alhamdulillah sekarang beliau tingkatkan menjadi 1.500.000, kami dapat 1.200.000, itu sebanyak 25 juta per bulan dari beliau. Mohon maaf Pak Haji, harus kami sampaikan ini untuk ketransparanan kami. Alhamdulillah walaupun tempat sederhana ini, pesantren Warasul Anbiya telah bisa membanggakan Kota Solo Pak. Itu telah 2 kali kita MKK tingkat nasional Sumatera Barat, itu juara 4. Pertama kemarin 2014 itu Bapak Kabit tahu betul, 2014 kita Kota Solo Pak. Kemarin 2017 kembali kita dari 19 kota kabupaten, Kota Solo kembali juara 4. Dan bahkan anak kita sampai kemarin ke tingkat nasional. Kan lumayan tuh Pak. Kalau Agam juara 1 pesantren banyak di sini. Juara 2 Pariaman banyak pesantren. Juara 3 Padang. Kota Solo Pak, satu-satunya MKK itu pesantren yang mewakili 1 kota, itu 1 pesantrennya itu kita Pak. Juara 4 sudah luar biasa. Tingkat kemarin untuk kelurahan itu Bapak Pejabat betul-betul 58 santri kita juara tingkat kelurahan. Sampai kemarin tingkat kota 17 santri kita dapat juara di Kota Solo. Jadi alhamdulillah untuk prestasi selama ini. Jadi kami semua, kami mewakili pimpinan yang dipercayakan sampai saat ini beserta guru-guru bertekad terus untuk berjuang, dan tentu ini semua tidak lepas dari kita semua, tentu kepada Pemda Kota Solo Pak, itu agar ke depan lebih diperhatikan kami.
pondok pesantren ada 2 cuma di Kota Solo, Al-Mumtaz saudara kita dengan di sini Waratul Anbiya Pak. Jadi untuk ke depan mohon untuk lebih diperhatikan. Lebih sekarang itu Pak, itu tapi insya Allah lah ke depan jalan itu kabarnya. Kalau kemarin itu Pak ada sekitar 17 kali kejadian kita orang tua, guru termasuk warganya yang jatuh di jalan itu Pak. Kalau hari hujan itu Pak itu tidak bisa kami jalani. Kalau hujan Bapak bisa bayangkan itu kemarin kami khawatir betul tuh Pak. Bahkan ini tenda ini sempat roboh kemarin Pak. Itu jalan itu ada 17 kali kemarin kejadian. Itu wali santri, ada yang guru, ada masyarakat ini yang jatuh Pak. Kalau bisa itu disegerakan mohon itu Pak kepada Pak Wali melalui Pak Asisten 3. Dan satu lagi Pak, kalau perhatian Pemda Kota Solo untuk keagamaan luar biasa. Itu guru MDA itu Pak, bapak-bapak yang lain, Bapak Kabir itu Pak, di Solo ini untuk guru MDA itu dikasih 750 guru MDA Pak. Belum lagi yang lain banyak di sini untuk narasumber mabit dan sebagainya. Kalau bisa Pak Asisten 3 untuk guru pondok ini yang 24 jam di sini Pak, kalau bisa dikasih pula lah insentif. Batu Pak Kabir, tolonglah diupayakan juga Pak. Di kasihan kita guru-guru kita di sini Pak, itu 24 jam itu Pak. Hendaknya sebanyak guru MDA itu dia Pak, penang kurangnya lagi pada itu Pak. Batu Pak Kabak Kesra. Jadi beliau insya Allah Pak Kabak Kesra, beliau itu adalah magiah angin segar kamu. Dia ulung-bolong bisa menyabutkan ke guru-guru lebih kota lebih kota lampu haruh. Jadi tolong mohon Pak dukungan bersama untuk terus Waratul Anbiya. Setelah ini mohon kepada pembina Waratul Anbiya nanti Bapak Haji Yanon Orsa untuk bisa memberikan sambutan. Mohon nanti kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solo bisa memberikan sambutan. Mohon nanti kepada Bapak Wali Kota Pak mohon untuk memberikan arahan. Mohon nanti kepada beliau Bapak Kakanwil kita ini Bapak Kabir mohon untuk memberikan arahan Pak. Dan mohon nanti kepada beliau anggota DPD RI, MPR RI sekaligus pembina Waratul Anbiya untuk nanti bisa memberi arahan. Dan nanti tolong bantuan Bapak untuk menandatangani prasasti. Ada 4 Bapak Yanon, Bapak Haji Chandra yang kita harapkan Bapak Zulfian hadir dan Bapak Kakanwil untuk hadir untuk menandatangani prasasti itu. Dan mohon nanti Pak untuk kita bisa meresmikan masjid kita Pak. Alhamdulillah kemarin Bapak Kabak Kesra telah beliau tepati janji beliau, insya Allah biasa 2 hari itu alhamdulillah telah kami terima. Jadi Masjid Kota Solo Pak Ketua MUI Bapak Abdul Taib, Bapak kasih pontren kami telah bertambah si Pak. Kalau ke Patang berat tuh Pak ada sekitar 6 ampek Pak, 5 ampek berarti 55 juara dari inisiatif. Jadi masjid itu sengaja kami agih dari inisiatif karena kami menghormati beliau Bapak Haji untuk ibu beliau. Di cerita-cerita selama kecintaan beliau ke orang tua beliau, jadi tanpa sepengetahuan beliau kami agihlah merek masjid itu merek ibu beliau begitu. Jadi itu saja mungkin barangkali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh tamu undangan kami semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari pembina Pondok Pesantren Waratul Anbiya kepada Bapak Haji Novi Chandra SE disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Yang pertama pastinya pada kesempatan kali ini kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya hadir bersama-sama dalam rangka milad ke-9, wisuda ke-4, peresmian kampus baru Pondok Pesantren Waratul Anbiya dan peresmian Masjid Raya Inisiatif. Semoga acara yang digagas dengan sedemikian rupa dapat berlaksana dengan baik dan lancar hendaknya.
Selawat dan salam kita mohonkan pada Allah untuk disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, kepada seluruh pengurus yang saya yakin dari awalnya berdiri pondok pesantren ini, saya tidak yakin mungkin pengurus akan menyangka hari ini akan meresmikan kampus baru pada satu lagi. Insyaallah kekuasaan Allah dan sangat luar biasa. Dan sekali lagi keberadaan pondok pesantren ini sebenarnya sangat dibutuhkan sekali. Terus terang, dari awal saya diajak ikut sebagai pembina dari pondok pesantren ini karena saya merasa bangga, merasa salut, bahkan merasa takjub dengan para santri, khususnya santri pondok pesantren Warasatul Anbiya, yang dengan segala tekad dan semangatnya untuk mengamalkan dan menghafal Al-Quran. Dan kami yakin terkait dengan perubahan peraturan atau revisi undang-undang tentang guru dan dosen atau tentang sistem pendidikan di Republik ini, kedepannya adalah lebih memberikan tempat kepada pondok pesantren menjadi peran yang penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan pondok pesantren ini sebenarnya pada hari ini tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan peran sebagai lembaga sosial dalam memperbaiki nilai budaya dan norma-norma yang terjadi atau yang berkembang di masyarakat saat ini. Bagaimana pesantren bisa ikut dalam perbaikan atau pengembangan dari nilai-nilai sosial tersebut? Pastinya pesantren-pesantren tersebut harus selalu mengembangkan diri, harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan, baik perbaikan secara lembaga, baik perbaikan secara sistem dari pesantren itu, baik perbaikan dari metode atau perbaikan dalam sisi pendanaan, dan yang pasti perbaikan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Mungkin pada pagi menjelang siang ini kita berada di sini, salah satunya adalah Pondok Pesantren Warasatul Anbiya melakukan pembaikan dalam sarana dan prasarana dengan meresmikan kampus baru serta masjid dari inisiatif. Kita harapkan kepada seluruh pengurus semoga semakin selalu bersemangat, dan kepada kita yang hadir bisa memberikan perhatian baik kecil atau besar terhadap pondok pesantren ini, karena bagaimanapun juga sekarang ini sistem pendidikan Republik ini terselamatkan oleh keberadaan pondok-pondok pesantren di seluruh Republik. Terima kasih kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina kepada Bapak Haji Yanon Orsa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat kurnianya pada hari ini kita dapat berkumpul. Tentunya yang hadir di sini tujuannya adalah mendukung keberadaan dari pondok pesantren ini. Doa dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat meniti hidup ini lebih bermakna. Bapak Ibu sekalian, pertama saya berterima kasih sekali diundang dalam acara ini dapat hadir bersama Bapak Ibu sekalian yang tentunya yang sangat
mendukung pendidikan Islam khususnya di Kota Solo yang memang akhir-akhir ini ya sama-sama kita tahu sangat mengkhawatirkan. Ya, ada beberapa daerah yang yang saya dengar sholat Jumatnya tidak jadi dilaksanakan karena COVID-nya nggak ada. Ya, atau kalau ada yang meninggal bingung cari siapa yang mandikan. Nah, ya kan? Siapa yang akan jadi imam sholat jenazahnya, dan juga yang mau sholat jenazah saya rasa juga ya banyak yang hanya ikut-ikutan, dan banyak hal-hal yang lain menurut saya yang mengakibatkan suatu saat nanti daerah kita ini, kampung kita ini tidak akan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Ekonomi dibikin sulit, kriminal meningkat, ya kan, asusila, apalagi anak-anak kita nantinya kebayang. Saya pernah ya beberapa bulan yang lalu lah, karena keprihatinan saya lihat kan kita sama-sama tahu kenapa misalnya Turki itu dengan gagah beraninya sekarang, ya kan, dengan perkembangan ekonomi yang tinggi, dengan kemajuan ilmu pengetahuannya, rupanya di sana itu didukung oleh orang-orang yang ya walaupun dulu berapa tahun yang lalu itu ya, negaranya negara sekuler seperti apa yang saya ceritakan tadi, orang-orang mengaji itu sudah tidak ada, malah dilarang. Tapi masih banyak orang-orang yang masih di hatinya itu masih diberi hidayah oleh Allah. Ya secara diam-diam, salah satunya yang pernah akan kita didirikan di Kota Solo ini, yaitu adalah pesantren modern Sulaimaniyah. Itu sudah sudah peletakan batu pertama. Lalu saya sudah cari-cari informasi dan malah saya sudah berkunjung juga ke sana, walaupun sebelumnya saya sudah beberapa kali ke Turki karena saya mendengar dan salut dengan Turki itu. Tetapi memang ada perubahan dalam hal pengelolaan, yaitu yang sebelumnya wakaf dari orang-orang Turki di Jerman itu mereka alihkan ke negara lain. Saya tidak tahu apa alasannya. Yang memang pesantren ini biaya operasionalnya tinggi sekali. Salah satu contoh, satu santri itu untuk makannya saja itu 1 juta dalam 1 bulan. Pesantren ini berapa ya? Mungkin berapa ya? 100.000, bayangkan. Dan mereka memang itu menunya tiap hari harus berubah, harus ada daging, paling tidak daging sapi pun daging sapi yang benar-benar kehalalannya itu dijamin. Mereka yang kalau di Turki itu mereka punya peternakan sendiri, lalu dipotong sendiri ya, dengan itu harus sesuai dengan syariat Islam, karena memang tujuannya adalah menghasilkan hafiz-hafiz Al-Quran. Dan bangunannya itu seperti kalau mall menurut saya di Kota Solo ini nggak ada lah yang seperti nggak ada. Lalu kalau dibilang hotel bintang 5 ya nggak bisa dibayangkan juga ya Solo ini ya. Itu fasilitasnya semua berbintang 5. Saya yakin Bapak Ibu yang datang sekarang ini itu ingin mengabdikan, beri perhatian dari pendidikan Islam. Kita kalau tidak seperti ini dan perlu kita tingkatkan, bayangkan 20 tahun lagi negeri kita ini seperti apa, khususnya Kota Solo, Kabupaten Solo,
seperti apa coba. Dan sekarang udah kelihatan gitu, pemakai narkoba banyak. Ada dulu saya lihat juga kafe-kafe banyak, minum tua banyak, judi banyak. Mau jadi apa gitu? Ya, salah satunya yang perlu kita dukung adalah membangun pendidikan Islam yang akan menciptakan manusia-manusia yang di dalam hatinya itu sudah diberi hidayah, tempat bertanya nanti, Pak, ini wudhu yang benar itu seperti apa sih Pak? Biar yang dulu kalau ketemu yang namanya guru ngaji itu bersimpuh kita, ya. Kalau kita nggak sholat Jumat itu, kalau takutnya pertama bukan sama Allah tapi sama guru kita ini. Yang sekarang udah pudar semua. Nenek mama aja nggak dihargain, apalagi alim ulama. Kalau kota Solo ini dikasih pertumbuhan ekonomi yang bagus, menurut Bapak, menurut saya yang kejadian itu pertama rakyat kita ini ya, yang suka judi taruhannya dinaikkan, itu ya kan. Yang kafenya mungkin 2-3 nggak bisa bersebaran jadi ya live musik yang cuma 2-3. Saya yakin itu yang terjadi kalau ekonominya meningkat. Orang tidak akan namanya membangun datang ke masjid yang menurut saya yang datang ke masjid sekarang yang udah dekat-dekat lah ya, ada masa udah maghrib ya, kayak saya, kayak kita ini anak-anak muda boleh dihitung jari. يميني ماسكها عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعة مني أمانة تحفظ الميثاق. أبيك تثمن الكلمة وبي منك وعود رجال. قبلت وقلت له أبشر بوسط العين والأعمال. تذكرين بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بدينا الحب يا نبض القلب، بدينا رحلة الأشواق.